got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi kita diberikan kelancaran dalam belajar dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelumnya, dikarenakan Ibu sedang ada acara di luar, jadi sebagai ganti tatap muka hari ini, Ibu minta anak-anak untuk menyimak video pembelajaran yang telah Ibu buat. Selamat menyimak. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab 1 tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1. Peserta didik mampu memahami tentang konsep ibadah dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tujuan dari ibadah. Yang ketiga, peserta didik mengetahui tentang keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum membahas tentang materi, Ibu mau tanya kepada kalian terlebih dahulu. Apa yang terbesit di pikiran kalian jika mendengar kata ibadah? Mungkin banyak dari kalian akan menjawab ibadah itu seperti sholat, puasa, zikir, dan lain-lain. Tapi, apakah kalian tahu makna dari ibadah itu sendiri? Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang makna ibadah secara lebih dalam. Pada materi ibadah hari ini, kita akan membahas tentang pengertian ibadah, dasar ibadah dalam Islam, macam-macam ibadah, prinsip ibadah dalam Islam, dan tujuan ibadah dalam Islam. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari ibadah itu sendiri. Dalam Al-Quran, kata ibadah berasal dari kata at-ta'ah yang artinya patuh dan al-khudu' yang artinya tunduk, mengikuti, menurut, dan doa. Dalam pengertian luasnya, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah sebuah bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendambakan pahala darinya. Selanjutnya, dasar ibadah dalam Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas tentang dasar-dasar ibadah dalam Islam. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, isi dari ayat ini adalah perintah untuk mengesahkan Tuhan yang menciptakan mereka
dari yang semulanya bukan apapun dan menciptakan orang-orang sebelum mereka. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam ibadah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Artinya, segala pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara langsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum, yakni bentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah, seperti mencari nafkah, mendidik anak, dan memaafkan orang lain. Dari segi pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ibadah jasmaniyah rohaniyah, artinya perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani. Contoh, seperti sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah rohaniyah dan maliyah, yakni perpaduan antara ibadah rohani dan harta. Contohnya zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah, merupakan perpaduan antara ketiga ibadah tadi. Contoh, melaksanakan ibadah haji. Dari segi bentuknya, ibadah dibagi menjadi 5. Yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Contohnya, membaca Al-Quran dan berzikir. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Contoh, menolong orang lain dan mengurusi jenazah. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya. Contoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri. Contoh, iktikaf dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Contoh, memaafkan orang lain. Kemudian, prinsip-prinsip dalam ibadah. Ibadah memiliki beberapa prinsip, diantaranya 1. Niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjalankan ibadah atas dasar kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Lalu, apakah kalian tahu tujuan dari ibadah itu sendiri? Tujuan dari ibadah itu sendiri adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari materi pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ibadah dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang takwa dan berakhlak yang baik. Ibadah harus dilakukan dengan sepenuh hati dan konsistensi serta mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui ibadah, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Dan untuk tugasnya, Ibu minta kalian untuk meringkas materi dari video pembelajaran tadi. Dan hasilnya ditulis di buku tulis, kemudian dikumpulkan minggu depan ketika pelajaran fikih. Dan untuk minggu depan, kita akan membahas bab 2 tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sebelum Ibu tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.